Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 20 Desember 2020. Belajar dari Maria. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent yang keempat. Bacaan-bacaan liturgi diambil dari bacaan pertama kitab 2 Samuel 7 ayat 1 sampai dengan 5. Dilanjutkan 8b sampai dengan 12. Dan ayat 14a dilanjutkan dengan ayat 16. Bacaan kedua Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27. Dan Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Sering kita mendengar berita di mana-mana banyak bayi yang dibuang, ditelantarkan atau bahkan dibunuh karena hubungan gelap. Dua insan manusia berani berbuat tetapi tidak mau mempertanggungjawabkan atas perbuatan mereka. Mereka merasa aib, malu dan lain sebagainya. Injil hari ini saudara-saudaraku, kita mendapatkan kabar sukacita penuh atas kabar mengandungnya Maria oleh malaikat Tuhan. Kata malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 28. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 31. Nah, bagaimana mungkin saudara-saudara Maria yang saat itu masih perawat akan mengandung? Bagaimana dia akan menghadapinya terhadap tunangannya Yusuf dan masyarakat sekitarnya? Sejak dahulu dan sampai saat ini, orang yang hamil tanpa status pernikahan itu dianggap aib, saudara-saudara. Karena itu, siapapun perempuan yang mengalaminya akan menutupinya sedapat mungkin. Bila ketahuan, pasti mendapat sanksi sosial, dikucilkan, dan harus menanggung malu. Dan dalam budaya Yahudi di tempat Maria hidup, hukumannya dirajam batu karena dianggap berzina. Karena itulah saudara-saudara, ketika malaikat Gabriel datang kepadanya memberitahukan bahwa ia akan mengandung, Maria berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Saudara-saudaraku yang terkasih, Maria pasti membayangkan betapa dahsyat hukuman yang akan diperolehnya. Ia pasti akan bergolak secara mental. Apa kata orang dan pembelaan apa yang akan disampaikannya? Tetapi saudara-saudara, Maria memilih taat atas berita itu. Kita perhatikan perkataan Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria tidak menolak saudara, tetapi menerimanya dengan sepenuhnya berserah kepada Allah. Maria tahu bahwa Allah yang kepadanya lah ia percaya berkuasa menolong dan melindunginya. Ketaatan yang ada pada diri Maria membutuhkan pengorbanan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan Maria tahu apa resikonya jika dia sungguh mengandung. Tapi imannya saudara-saudara, imannya yang besar kepada Allah, di mana dia sungguh-sungguh setia, taat dan takut kepada Allah. Maka dengan bimbingan Roh Kudus, dia pun mampu mengatakan, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh
malaikat Tuhan. Maria pun mau taat. Apa yang disampaikan itu? Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun dituntut untuk dapat taat dan setia. Baik taat dan setia kepada pasangan kita, kepada suami kita, istri kita, kepada orang tua kita, kepada guru kita. Kita pun dituntut untuk dapat taat dan setia pada pemerintah, terutama pada masa-masa pandemi ini, saudara, di mana taat pada protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah. Kita harus taat dan setia juga pada gereja, apalagi pada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana saudara-saudara? Apakah kita sudah taat? Sungguhkah kita sudah taat, saudara-saudara? Dalam ketaatan kita harus melepaskan keakuan, keegoan kita, keinginan kita, saudara-saudara. Dan ketaatan tak ada yang bersungut-sungut. Lihat, bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir, mereka tidak taat, mereka bersungut-sungut. Hasilnya apa, saudara? Mereka hanya berputar-putar di situ saja. Mereka tidak sampai keluar, sampai ke tanah perjanjian. Janganlah di dalam hidup kita ini diliputi dengan bersungut-sungut, saudara-saudara. Hendaklah selalu bersyukur di dalam doa. Menyadari akan setiap hari kita diperhadapkan pada ujian yang menuntut keteguhan iman ini. Kita harus, saudara-saudara, mempertahankan iman kita. Kehormatan dan kehidupan dipertaruhkan. Dan tak sedikit, saudara-saudara, orang yang kita lihat, yang kita kenal, mengalami imannya gugur dan meragukan Tuhan. Mereka takut direndahkan, takut kehilangan pekerjaan, takut dihukum, dan lain-lain sebagainya, saudara. Karena itu, saudara-saudaraku, belajarlah dari kesetiaan dan ketaatan Maria. Ia dengan keteguhan hati memilih taat kepada Allah. Walaupun terbayang resiko hukuman rajam yang harus diterimanya. Walaupun gentar, ia memilih taat akan Allah. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini, kita semua, saya dan saudara-saudara, mau belajar meneladani kesetiaan dan ketaatan dari Maria. Taat kepada apa yang telah dipercayakan kepada kita. Taat dan setia pada pasangan kita, pekerjaan kita, orang tua kita. Kita mau menjalani semuanya ini dengan penuh kerendahan hati seperti seorang hamba. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Haleluya. Shalom.